Masih di Kabupaten Padang Pariaman nih. Kali ini Ambo lagi di peternakan Itia. Itia kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu berarti bebek. Selain menjadi nelayan, masyarakat Kabupaten Padang Pariaman ada juga yang menjadi peternak Itia atau bebek. Kalau di Desa Sintuk, Kecamatan Pariaman Utara ini, para peternak bebek di sini tidak mempunyai kandang permanen. Biasanya peternak bebek di daerah ini membangun kandangnya di daerah dekat persawahan. Tujuannya agar bebek-bebeknya mudah mencari makan di luar kandang. Para petani bebek juga memberi pakan alami di pagi hari. Untuk memberi makan bebek cukup 1 hari sekali dan dilakukan ketika pagi hari sebelum jam 8 pagi. Nah, jadi ini pakan alamiah itik yang terbuat dari sagu. Pemberian pakan sangatlah penting bagi perkembangan bebek. Karena kalau gizinya kurang, nanti bebeknya tidak mau bertelur atau rentan terkena penyakit. Setelah bebek-bebeknya diberi makan, baru deh kita bisa ambil telur bebeknya. Untungnya bebeknya pada baik semua ya. Kita datang langsung pada menyingkir. Pada dasarnya, ketika kita masuk kandang, otomatis bebeknya langsung menghindar. Jadi, ini mempermudah kita untuk mengambil telur bebek di sarangnya. Ayo Uni Cece, kita ambil sebanyak-banyaknya. Telur bebek yang berkualitas baik biasanya dilihat dari cangkangnya yang tidak terlalu tebal. Nah, setelah bebeknya dikasih makan, telurnya diambil. Nah, ini saatnya buat ngelepasin bebeknya keluar. Ayo bebek, main yang jauh ya. Bebek-bebek ini bergerak secara berkelompok, jadi tidak akan berpencar kemana-mana. Hal ini akan memudahkan peternak ketika mengembalikan bebek-bebeknya. Tujuan untuk mengembalikan bebek di tengah persawahan habis panen, agar bebek dapat memakan sisa-sisa padi yang terbuang. Selain itu, di sawah terdapat pakan alami yang baik bagi peternakan bebek, seperti keong dan jenis tanaman air lainnya. Nah, makanya bebek-bebek ini ketika digembala bisa sampai sore hari. Kalau terlalu cepat, maka bebeknya bisa jadi stres dan tidak mau bertelur lagi. Habis mengembala bebek, Ambo kok jadi lapar ya? Nah, pas nih jadwal makan siang. Kita masak olahan itia atau bebek khas Sumatera Barat yuk. Dari peternakan tadi, kali ini saya, Unyang Yeni dan Unyang Cece mau bikin itia lado mudo. Itia lado mudo merupakan olahan bebek yang terkenal dari daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Makanan ini terbuat dari daging bebek yang super empuk dibalut bumbu cabai hijau yang pedas dan nikmat tentunya. Itia lado mudo tidak dibuat menggunakan cabai hijau biasa, tetapi cabai khusus. Cabai ini merupakan jenis cabai merah yang dipetik ketika masih muda dan berwarna hijau. Cabai hijau yang digunakan cukup banyak ya. 1 porsi itia lado mudo membutuhkan kurang lebih setengah kilogram cabai hijau. Cabai muda yang digunakan pedasnya tidak terlalu menggigit, namun aromanya lebih harum. Untuk itiaknya yang sudah dibersihkan dari bulu halusnya, Ambo potong lebih kecil-kecil. Tapi bisa juga tidak dipotong alias utuh. Pokoknya itu sesuai selera kalian saja yo. Bumbu lado mudonya sudah ada, itiaknya sudah siap. Proses selanjutnya apa lagi ya? Ambo tanya ke dia ini saja deh. Kolaborasian yang mangawak lain yang? Biko rido jarangan kuali dulu ya. Kuari di jalangan, toh besok. Wak tumis sembuh. Sebantayan yang. Oke rido. Bumbu lado mudo kita tumis dengan minyak yang sedikit. Biar aromanya makin harum, kita tambahkan serai, daun salam, dan kunyit, dan daun melinjo. Rido, masukkan itiaknya cici ya udah ya, sambil diaduk ya. Iya nih yang. Kalau semua sudah tercampur, baru deh kita tambahkan potongan daging itia atau bebeknya ya.
Kita aduk bebek dengan sambal lado mudonyo supaya bumbunya meresap ke dalam daging bebeknya. Kalau itiak lado mudo di Kabupaten Padang Pariaman agak sedikit berbeda karena ada tambahan rempah-rempahnya seperti kemiri, bunga lawang, pala kering, dan kapulaga. Semua rempah-rempah tadi dihaluskan dan dicampurkan ke itiak lado mudo bersamaan dengan tomat hijau. Itiak lado mudo ini menggunakan itiak yang di bawah usia 6 bulan karena agar itiak ini nggak alot teksturnya. Niang sampai dulu kok Niang. Lalapa mana Niang ah? Selain menggunakan itiak atau bebek yang umurnya masih muda, proses memasak yang cukup lama dapat membuat daging bebeknya menjadi lebih empuk dan bumbunya meresap. Untuk memasak itiak lado mudo ini kurang lebih membutuhkan waktu selama 5-7 jam. Onde mande, lama juga ya. Tapi tenang, semakin lama memasaknya, maka daging bebeknya semakin empuk dan enak. Itiak lado mudo ini ternyata sudah ada sejak zaman Belanda loh. Dulu itiak lado mudo ini disajikan masyarakat Minangkabau ketika acara panen di sawah. Makanan ini memang selalu disajikan sejak ratusan tahun yang lalu. Ketika setelah panen, para petani akan pulang dan memasak itiak lado mudo dan akhirnya dimakan bersama dengan keluarganya di rumah. Bumbu lado mudonyo semakin pekat, berarti itu tandonyo itiak lado mudonyo sudah matang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Itiak lado mudonyo menggugah selera banget ya. Makanan ini memang berasal dari Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Koto Gadang dan Siano. Tapi untuk di daerah Ampe Angke, makanan ini lebih dikenal dengan nama itiak lado hijau. Wah, gak heran deh kalau banyak yang suka itiak lado mudo. Soalnya gurih empuknya daging bebek yang dipadukan dengan bumbu balado tadi memang gak ada duanya. Karena dimasak lama, bumbunya meresap sampai ke daging. Selain itu, penggunaan bebek yang umurnya cukup muda di bawah 6 bulan membuat dagingnya lebih empuk. Rasanya itu enak ya, dan pedas, dan tentu saja lama banget. Itiak lado mudo memang jarang ada di rumah makan Padang. Tapi di daerah asalnya, di Bukit Tinggi, banyak yang menjual itiak lado mudo. Namun, itiak lado mudo biasanya dimasak ketika ada upacara keagamaan, acara adat maupun resepsi pernikahan masyarakat Bukit Tinggi. Bedanya, kalau di Bukit Tinggi, itiak lado mudo ini disajikan tidak dengan nasi, melainkan ketupat yang terbuat dari beras ketan.